Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hapsyah Iga Sabrina. NIM saya 3122101086. Saya dari kelas TI 22C3. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah pemrograman web. Dosen pengampunya Pak Sanudin. Di sini langsung saja kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Di sini saya sudah membuka folder saya ya. Folder saya ini saya simpan namanya Hapsyah. Di sini seperti video yang sebelumnya tentang HTML juga menyimpannya di dalam XAMPP ya, dalam htdocs. Lalu di sini saya sudah menyimpan foldernya namanya Hapsyah. Di sini udah ada semua ya. Di sini saya sudah membuka semuanya. Lalu jangan lupa kita buka examnya. Lalu untuk Apache dan MySQL-nya kita start, kita nyalain ya dua-duanya. Lalu di sini kita buka PHP MyAdmin-nya, kita pencet aja yang admin yang di MySQL. Di sini sudah kebuka ya PHP MyAdmin-nya. Kita buka aja tabel yang sudah saya buat. Di sini saya buat tabelnya tentang showroom motor ya. Kita di sini pencet aja tanda plusnya. Di sini sudah kebuka ya tabelnya. Kita buka yang tabel. Di sini ada beberapa tabel. Di sini untuk di project saya ambil satu tabel yang detail penjualan ini. Kita buka. Ini udah ada ya teman-teman yang tabel saya buat. Kita langsung ke VSCode-nya aja. Ini pertama saya mau menjelaskan tentang indeks. Di sini indeks kita menggunakan fungsi PHP ya. Di sini ada PHP dan HTML di dalam satu file. Jadi kalau untuk PHP tandanya dia seperti ini ya, kurung siku tanda tanya PHP, nanti di enter langsung sama ini yang di penutupnya di akhir. Lalu di sini ada include config.php. Di sini fungsinya config itu untuk mengkonfigurasikan dia itu ke connect atau enggak sama database yang kita buat di PHP MyAdmin tadi. Di sini kita buka ya config-nya. Di sini saya udah buat config-nya. Nah, di sini config PHP-nya itu kita bikin $server namanya localhost. Kita kan menyimpannya untuk di browsernya kan kita mencarinya localhost. Lalu di sini ada user, kita pakai root. Lalu di sini passwordnya kita kosongin. Lalu di sini ada database-nya namanya showroom motor. Di sini showroom motor karena database saya yang ada di PHP MyAdmin ya, kita pakainya yang showroom motor. Lalu scon sama dengan MySQLi_connect untuk mengkoneknya ya. Kita di sini yang server, user, password dan database. Lalu di sini biar kelihatan dia connect apa enggaknya itu, kalau misalkan connect dia pasti bakalan langsung nyambung ya. Kalau nggak connect dia bakalan di sini ada warningnya ya, connection failed atau tidak bisa ke connect gitu. Kita balik lagi ke index. Lalu di sini ada session start, lalu error reporting. Kalau misalkan error dia nggak bakalan bisa. Lalu di sini ada if insert session username.
Di sini buat masukin username-nya ya. Lalu di sini ada header, location, home, HTML. Lalu, jadi nanti pas kita masuk ke index udah login ya, kita udah login pakai username dan pakai password, kita submit. Nanti dia akan mengarah ke home HTML. Nah, home HTML ini kita buka. Home HTML ini isinya portofolio saya. Jadi ada data diri saya, ada pengalaman kerja dan lain sebagainya. Ini home HTML saya ya. Di sini ada yang kemarin saya buat tentang HTML. Di sini portofolio saya ya. Nah, di sini isinya ada dari navbar seperti yang sebelumnya saya jelasin di video tugas UTS saya tentang HTML ya. Bisa dilihat. Di sini masih sama, isinya tidak ada yang berubah. Saya di sini cuma menambahkan class market text ini doang. Saya cuma menambahkan ini, welcome, selamat kamu berhasil login. Jadi kalau misalkan ada berhasil login, ini bakalan muncul di home HTML saya gitu. Ini ada username. Lalu di sini set submit email. Nanti kita masukin email, masukin password, nanti di submit. Lalu di sini ada SQL select from tabel user. Jadi tabel ini saya buat tabel user di PHP My Admin. Ya, di sini kita ada tabel user, kita buka. Nah, di sini udah kebuka ya tabel user. Kita wajib buat tabel user biar nanti pas registrasi atau loginnya itu dia bisa nyambung. Nah, di sini ada kolom ID, kolom username, email, dan password. Nah, di sini password ini nggak bakalan kebaca ya, passwordnya apa. Nanti emailnya dia bakalan kelihatan, misalkan lagi mau registrasi, nanti kelihatan di sini masukinnya apa. Nanti kita coba. Lalu di sini select from tabel user, where, di mana, email, and password. Jadi ntar email sama passwordnya bakalan dimasukin buat usernya. Lalu di sini ada result SQL query, SQL. Jadi fungsinya emang buat nyambungin ke SQL ke database-nya ya. Kita PHP ini untuk menyambungkan lah pokoknya. Lalu di sini ada username, header, location, home HTML. Ini bakalan nyambung ke home HTML yang tadi. Kalau misalkan kita masalah masukin email atau password, nanti dia bakalan ada alert seperti ini, ada warning kalau email atau passwordnya salah. Nanti kita coba langsung ke browsernya aja ya, kita jalanin langsung. Di sini kita carinya localhost garis miring nama foldernya saya Harsha. Lalu kita ke index.php, kita enter. Nah, di sini sudah masuk ya ke login. Di sini ada email, ada password. Nanti di sini langsung login. Kalau nggak punya akun atau belum daftar, jadi kita harus register ke sini. Nanti ini registernya ini bisa kita masukin gitu. Kalau misalkan email atau passwordnya salah nih, kita contohin. Misalkan saya masukin emailnya saya kan ini, saya yang daftarinnya ini udah ada emailnya yang ini. Lalu kita password aslinya itu 123 ya. Jadi kalau misalkan kita masukin passwordnya salah, misalkan 111, terus kita login. Nah,
Di sini bakalan ada warning ya, whoops, email atau password Anda salah. Jadi ada peringatan di sini kalau passwordnya itu salah. Jadi balik lagi ke login ini. Lalu di sini ada HTML-nya. Seperti biasa kalau HTML itu menggunakan doctype HTML ya untuk memulainya. Di sini ada titelnya seperti yang HTML sebelumnya. Lalu di sini ada login dan register ya. Di sini ada login dan register. Ini fungsinya register PHP. Jadi kalau misalkan belum ada akun, belum ada daftar, jadi ke register dulu. Kita coba ke register ini ya. Ini kita pencet. Nah, dia bakalan kayak gini buat daftarinnya. Kan kalau di PHP My Admin ini baru satu ya, kita daftarin registernya baru satu akun. Kita coba daftarin lagi. Username-nya misalnya Yoga Faiz. Terus emailnya kita masukin yoga 16 contoh ya @gmail. Lalu di sini passwordnya saya masukin 111, terus di confirm lagi 111, lalu register. Nah, di sini ada pernyataan ya, kalau misalkan user registrasinya udah berhasil atau komplit, kita oke aja. Nanti kalau udah kita pencet lagi ke login here. Nah, nanti di sini balik lagi, nanti kita cek ke PHP My Admin, kita refresh di sini, dia bakalan muncul lagi akun baru. Nah, di sini muncul ya nih, yang baru kita nih, Yoga Faiz, kelihatan kita, oh ini tipe. Kita edit dulu. Ini bisa kita edit ya di sini. Ini dibenerin dulu. Kalau udah, tuh. Nah, di sini kelihatan ya username-nya Yoga Faiz tadi kita masukin, lalu di sini ada emailnya Yoga 16 dan passwordnya di sini gak bakalan kebaca ya teman-teman karena udah di settingnya pas kita ke tabel user. Lalu di sini setelah kita ke indeks, kita coba login dulu pakai akun yang saya ya, yang Harsyah Sabrina ini. Lalu passwordnya 123, kita login. Nanti dia akan mengarahkan ke home HTML ya nih. Ini kelihatan, kita langsung masuk ke home HTML ya. Nah, di sini ini portofolio saya yang di HTML kemarin ya, di tugas UTS. Di sini ada kalkulator, ada show dan hide. Di sini saya pencet gak bakalan kelihatan, tapi saya show lagi dia bakalan kelihatan ke bawahnya. Nah, ini portofolio saya. Ini portofolio saya semua. Di sini ada button-buttonnya dan masih berfungsi semua buttonnya. Di sini ada pengalaman kerja, riwayat pendidikan, data diri, dan di sini ada pembukanya ya. Di sini ada blog pribadi saya nih ya. Dan di sini ada kontak-kontak saya. Dan di sini ada my location saya. Ini berfungsi semua ya karena kita menggunakan function. Ini data diri, kita pencet data diri, dia akan mengarah ke data diri. Ke riwayat pendidikan akan ke riwayat pendidikan. Ke pengalaman kerja akan ke pengalaman kerja, lalu ke blog pribadi dia akan ke blog pribadi juga. Ini agak mantep ya karena agak nge-lag.
Oh ya. Lalu di sini pas setelah saya login, no, welcome, selamat kamu berhasil login. Karena tadi di indeks kita menggunakan di home, kita di home menggunakan welcome, selamat kamu berhasil login. Saya tambahin di home-nya. Nih, seperti ini saya menambahkan kelas baru untuk menambahkan PHP session username-nya ya. Lalu di sini kita coba ke navbar-nya. Ini navbar masih berfungsi, tapi saya nambahin di navbar-nya itu showroom motor. Ini ya. Kita nambahin showroom motornya. Nah, ketika pencet showroom motor ini, dia akan mengarah ke data penjualan.php. Kita buka data penjualannya. Nah, di sini udah saya buat data penjualannya. Kita coba buka di sini data penjualannya di navbar. Di sini saya nambahin showroom motor dan logout ya. Kalau logout kita bakalan kembali ke indeks, ke form login. Nah, ini bakalan mengarah ke data penjualan ya. Nah, ini data penjualan saya yang ada di PHP MyAdmin. Saya menggunakan yang detail penjualan. Saya mengambil satu tabel saja. Kita buka. Nah, di sini saya menggunakan yang tabel detail penjualan. Tapi di sini saya cuma mengambil beberapa kolom aja, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cuma mengambil 7 kolom dan ini nggak semuanya ya. Ini saya pilih cuma beberapa dari ID karyawan, terus ID penjualan, terus jenis transaksi, lalu click buy. Cuma beberapa aja nih, cuma ID penjualan dan ini nama barang. Lalu di sini ada optionnya edit dan delete, nanti saya dijelaskan. Lalu di sini di data penjualan ya, kita menggunakan PHP lagi. Di sini kita require function PHP, jadi untuk mengaktifkan fungsi-fungsi PHP-nya gitu. Jadi di sini ada kita nama tabelnya, kita menggunakan nama tabel detail penjualan. Lalu query, kita select from detail penjualan untuk menampilkan si kolom-kolom di dalam tabel penjualan. Lalu di sini ada HTML-nya ya, kita menggunakan PHP-nya sedikit. Lalu di sini ada HTML-nya. Di dalam HTML ini kita ada CSS juga, nih ada style. Lalu di sini ada data penjualan, lalu berikut data penjualan showroom dari database ini ya, nih dari tulisan yang ini nih. Kita menggunakan itu, menggunakan class. Lalu di sini kita menambahkan button tombol tambah data ya, tambah data, dan di sini tombol cetak atau print. Seperti ini nih. Ini tombol tambah data untuk menambah data atau meng-create data lagi. Lalu di sini cetak untuk print atau menjadikan PDF-nya ya. Kita di sini menggunakan fungsi CRUD atau CRUD ya. CRUD itu create, read, update, dan delete. Untuk create-nya kita tambah data. Lalu untuk read-nya kita membaca function-nya, lalu kita update untuk menambah data atau edit data. Lalu delete, ada delete. Delete itu untuk menghapus datanya. Nah, lalu kita di sini menambahkan tabel ya, tabel border, lalu kita tambahkan. Di sini kita masukin aja tabelnya sesuai yang kalian mau masukin, yang mana aja gitu. Tinggal pilih. Di sini saya masukin 7 kolom di dalam tabel detail penjualan.
Lalu di sini menambahkan class option. Nah, optionnya ini buat menambahkan fungsi edit dan fungsi delete ya nih. Jadi di sini kita ada delete dan edit. Lalu di sini tabel bodinya kita dari detail penjualannya juga. Jadi ini nama-nama kolomnya, ini buat judul di kolomnya nanti. Lalu di sini ada edit, kelas edit. Kelas edit ini dia ngarahnya bakalan ke edit penjualan. Jadi ketika kita klik edit penjualan, kita akan mengarah ke edit penjualan. Nah, ini edit penjualan. Nah, ini PHP-nya dan sama require-nya ke function PHP. Lalu di sini ada ID, get ID, lalu di sini ada nama tabelnya, detail penjualan, lalu select from, detail penjualan di mana nomor transaksi. Where ini nomor transaksi ini kita sebutnya yang primary key-nya ya, primary key dari tabel detail penjualan itu saya nomor transaksi. Jadi kita menyebut primary key-nya itu nomor transaksi. Lalu di sini ada submit, ada edit penjualan. Lalu ketika data penjualannya sudah diedit, kita ubah, nanti dia bakalan ada warning, ada alert data berhasil dirubah. Kalau misalkan dia gagal buat dirubah, dia ada alert data gagal diubah. Nah, di sini location-nya ke data penjualan yang tadi ya. Nanti ketika dirubah dia bakalan balik ke data penjualannya. Lalu di sini ada delete. Ada delete dan di sini kita sebut lagi primary key-nya ya, ada nomor transaksi lalu delete. Nah, di delete ini kita buka menggunakan PHP sama kayak tadi require function PHP. Jadi untuk menghapus data ya. Di sini ada alert juga data berhasil dihapus jika berhasil. Kalau jika gagal, di sini ada alert data gagal dihapus. Dan di sini location-nya help ini kita ke data penjualan tadi. Ketika dihapus nanti dia bakalan langsung kehapus di data penjualannya. Lalu kita coba ya. Ini di sini ada data penjualan showroom motor dari berikut penjualan showroom motor dari database. Di sini udah ada 5. Kita tambahin aja, kita tambah data ya. Kita coba tambah data. Kita edit dulu. Kita coba edit di sini. Klik edit, kita salah satu aja. Nah, di sini bakalan mengarah ke edit penjualan ke PHP. Nah, ini ada edit data transaksi. Jadi kalian mau ubah yang mana nih? Mau edit yang edit ID-nya kah atau mau semuanya diedit juga bisa. Tapi di sini saya mengatur untuk yang last update-nya ini tidak bisa diedit, jadi tidak bisa dirubah-ubah. Kita misalkan jenis transaksinya kita edit aja jadi debit. Dan di sini last up by-nya kita ganti aja namanya jadi Aulia. Nah, ini jangan lupa di checklist agree to terms and condition. Kita checklist aja. Lalu kita klik submit edited data. Nah, di sini bakalan berhasil, dia bakalan ada alert data berhasil dirubah. Nah, kita oke aja. Nah, dia bakalan berubah ya nih ya. Ini bakalan berubah. Yang nomor 1 tadi kita ubah tadi cash sekarang jadi debit dan nama harusnya berhasil jadi Aulia. Lalu kita ke fungsi delete. Misalkan kita mau menghapus data, kita mau ngedelete yang nomor 5 ini ya. Kita hapus datanya, jadi klik aja delete. Nah, di sini bakalan ada alert data berhasil dihapus, kita oke. Dan datanya berkurang ya, yang nomor 5 tadi kita
udah nggak ada, udah kehapus, yang barangnya bit straight kita hapus. Oke, kita kesini langsung ke tambah data. Nah, di tambah data ini kita untuk update ya, ini fungsi update kita untuk menambah data. Di sini PHP-nya sama, require function PHP, jadi untuk konfigurasikan yaitu dia berhasil apa enggak. Lalu di sini ada kita set the current date and time last update-nya yang tadi kita nggak bisa edit ya. Ini nggak bakalan bisa diedit, nggak bisa diapa-apain, jadi menggunakan ini. Lalu di sini ada tambah data. Nah, di sini sama location herb-nya di data penjualan. Ketika berhasil nanti dia bakalan balik lagi ke data penjualan. Lalu kalau berhasil datanya dirubah, bakalan ada alert data berhasil ditambahkan. Jika gagal, data gagal ditambahkan, seperti itu. Lalu di sini ada HTML-nya. Nah, di sini masukin aja, samain sama ke data penjualan nih, tinggal dimasukin. Ada label for ID penjualan, masukin ini per kolom ya, masukin per kolom ID penjualan, kelasnya form tabel. Di sini untuk judulnya ID penjualan, lalu untuk di inputnya type text ya, kita buat masukinnya kan menggunakan teks ya. Lalu ada name, ID penjualan, class from control, ID penjualan, required. Nah, sama kita masukin aja ini per kolom ya, ini ID penjualan, ini tanggal transaksinya, ini jenis transaksi, nama barang, last up buy, dan last update. Di sini last update-nya saya nggak bisa rubah ya. Ya, jadi setelah kita masukin ini agree to terms and condition, ini harus di invalid ya, harus di valid ya di checklist biar berhasil. Lalu di sini ada button submit data. Jadi ketika sudah menambahkan, kita tinggal klik submit data. Kita coba ke sini ya, tambah data. Ini tambah data, tombol tambah data, kita klik aja. Nah, dia bakalan mengarah ke tambah data.php ya, ini tambah data. Dan di sini last update-nya sudah otomatis. Tanggal sekarang kita masukin, sekarang tanggal 27 ya, ini tanggal 27 bulan 1 2024, ini sudah otomatis, jadi nggak bisa diubah-ubah. Kita masukin aja ID penjualannya, misal C240102. Lalu di sini tanggal transaksinya kita masukin dari tahun, bulan, tanggal, jadi 2024 bulan 1, tanggal misal tanggal 27 deh tanggal sekarang. Lalu di sini kita masukin juga jamnya, misal kita jam 12, jadi jam, menit, detik, seperti itu. Lalu jenis transaksinya di sini kita masukin cash. Nama barangnya kita masukin misal Supra ya, Supra X. Lalu di sini last up buy-nya kita masukin nama. Lalu di sini sudah otomatis. Lalu jangan lupa di checklist agree to terms and condition-nya, lalu kita klik submit data. Nah, di sini ada alert ya, data berhasil ditambahkan, berarti sudah berhasil. Lalu kita klik OK. Dan kita lihat di sini bakalan nambah ya. Di sini ada yang tadi kita masukin J2402, di sini tanggalnya, lalu kita jenis transaksinya cash, lalu nama barangnya Supra X, last up buy-nya Hafsya, dan last update-nya otomatis tanggal hari ini ya. Seperti itu. Lalu kita ke function.
Nah, ini ke function ya. Jadi saya mengumpulkan functionnya ini dalam satu file. Jadi untuk yang ke delete atau ke yang data connect database, ke edit atau tambah data. Di sini pertama untuk koneksi ke database-nya dulu saya menggunakan PHP MySQL Connect, localhost, root, password, dan nama user database-nya apa. Lalu di sini kita ke function delete. Ini saya kasih komentar untuk jelasnya ya. Ini untuk fungsi delete, ini fungsi edit. Untuk function delete di sini menggunakan delete from detail penjualan, nama tabelnya detail penjualan, where di mana, di sini nama primary key-nya nomor transaksi. Jadi ketika di delete dia bakalan berfungsi. Lalu di sini ada edit, ada function edit penjualan, kita nama database-nya. Lalu di sini kita ambil data dari tiap elemen di dalam kolom atau form. Lalu di sini kita masukin primary key-nya, SID, SData, nomor transaksi. Lalu di sini kita tinggal masukin per kolomnya aja yang kita masukin tadi di dalam data penjualan ya. Di sini ada ID penjualan, tanggal transaksi, jenis transaksi, nama barang, last update. Nah, ketika di update, nah di sini query update detail penjualan, nama tabelnya, set. Kita mau ubah apa nih atau menambah apa, misalkan kita di sini masukin kolomnya, per kolomnya tadi masukin satu-satu. Lalu where di mana, nomor transaksi ini kita sebut primary key-nya ya. Lalu di sini untuk function tambah data, kita ketika tadi tambah data dia bakalan functionnya di sini berfungsi. Nah, di sini function tambah data, kita tambah data tadi. Terus kita masukin lagi nama-nama kolomnya di sini yang ada di data penjualan. Lalu di sini query-nya insert, kita menambahkan ya, insert into detail penjualan, nama tabelnya, lalu kita buka kurung nama yang kita masukin tadi, nama kolomnya. Values, kita isi datanya, mau pakai apa nih, isinya sesuai sama ini ya, sesuai dengan isi kolom di data penjualannya. Seperti itu. Coba kita cetak ya. Di sini ada cetak, kita klik aja. Ini bisa untuk print atau dijadikan PDF. Dia bakalan masuk ke PDF kalau jadi PDF. Nah, di sini bisa atur ya tata letaknya, mau portrait atau landscape. Kalau saya di sini landscape ya. Terus di sini bisa mau pakai print atau pakai PDF atau yang lainnya. Di sini saya pakai simpan PDF. Nah, ini ya. Kita simpan. Nanti dia otomatis bakalan ke download. Kita misal data penjualan 2. Nah, di sini kelihatan ya data yang tadi kita cetak, di sini kelihatan terprint. Lalu kita coba edit lagi deh, kita mau edit lagi yang ini cash misalkan.
jenis transaksinya saya mau ganti cash. Kita checklist, lalu kita submit edited data. Data berhasil dirubah, kita oke. Nah, berubah ya jadi cash ya. Ini yang tadi nyubit kita jadi cash. Kita misal lagi yang delete yang ini. Nah, data berhasil dihapus, kita klik oke. Nah, data bakalan berkurang ya, jadi tinggal 4. Lalu kita kembali lagi ke index, kita balik lagi ke home. Nah, balik lagi ya. Misalkan kita log out nih, kita log out. Nah, dia bakalan balik lagi ke form login ini ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang kurang dimengerti. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.